pesan untuk mahasiswa, adik-adik mahasiswa, tidak usah ragu, karena di sana masyarakat tunggu jurusan ini. Masyarakat tunggu bagaimana memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Bapak, selamat siang. Selamat siang. Bapak, kami dari tim promosi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UKIM. Tujuan kami untuk mewawancarai Bapak berkaitan dengan persepsi Bapak terhadap jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UKIM. Nah, Bapak ini merupakan salah satu alumni daripada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UKIM. Nah, di sini ada 4 poin pertanyaan yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak. Saya langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Menurut pandangan Bapak sebagai alumni daripada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UKIM, apa itu jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UKIM? Oke, terima kasih. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada UKIM, Fakultas Fisip, jurusan Kesejahteraan Sosial, karena beta bisa selesai dari perkuliahan. Pandangan beta sangat cocok ilmu kesejahteraan sosial di Maluku, karena Maluku termasuk nomor 4 termiskin di Indonesia. Bagaimana peran ilmu kesejahteraan sosial yang ada di FISIP untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di Maluku tentang kesenjangan sosial yang ada. Itu paling penting, dan Maluku sangat mengharapkan ilmu ini ada di Maluku. Ya. Untuk itu teman-teman, perlu diketahui bahwa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial itu dia mengajarkan mahasiswa untuk memahami dan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Contoh yang tadi disampaikan oleh Bapak John Watimena, ia berkaitan dengan Provinsi Maluku, termasuk kepada provinsi nomor urut 4 termiskin di Indonesia. Untuk itu teman-teman, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dia memiliki kontribusi yang sangat besar. Untuk apa? Untuk mengatasi namanya masalah kemiskinan yang ada dalam masyarakat, contohnya di Provinsi Maluku. Untuk itu, pertanyaan yang kedua Bapak, Bapak ini merupakan alumni daripada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UKIM. Ketika Bapak keluar daripada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UKIM, apa yang Bapak rasakan atau dampak positif daripada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada hidup Bapak itu apa? Oke, terima kasih. Pada saat beta kuliah, beta sudah sebagai anggota polisi. Dan pada saat beta selesai dari kuliah, ilmu yang beta dapat, disiplin ilmu yang beta dapat diterapkan di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apalagi sekarang beta di Bimas, dan jabatan beta sebagai Kasubdit Bintipsos, bicara tentang sosial ke masyarakat. Itu sangat cocok untuk dikembangkan. Maka itu FISIP UKIM, khususnya kesejahteraan sosial, harus mampu menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya bisa kembali ke lapangan, kembali selesai tamat, dia bisa membuka lapangan kerja, dia bisa jangan hanya berpikir untuk bagaimana dia bisa jadi pegawai negeri, tapi pada saat dia menjadi pegawai negeri, bagaimana dikembangkan itu disiplin ilmu yang dia dapat di instansi dia, tapi terlebih penting bagaimana dia pada saat tamat dia bisa membuka lapangan pekerjaan di tengah-tengah masyarakat dengan kondisi masyarakat yang sama-sama tahu tingkat kemiskinan nomor 4 itu dibutuhkan. Di sana masyarakat menunggu rekan-rekan mahasiswa yang nantinya tamat dari FISIP UKIM, khususnya kesejahteraan sosial, bisa mengembangkan itu di tengah-tengah masyarakat. Oke, jadi pada intinya yang tadi disampaikan oleh Bapak John, ya berkaitan dengan bukan hanya jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial itu mengajarkan tentang teori, tetapi mengajarkan juga tentang praktik. Bagaimana kita menerapkan praktik apa yang kita dapat di dalam kelas untuk memahami atau mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Kalau berkaitan dengan perasaan ketika teman-teman keluar daripada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, teman-teman sangat bermanfaat. Kenapa? Karena teman-teman akan dibekali dengan berbagai macam ilmu dan juga praktik-praktik untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat, terkhususnya di Provinsi Maluku sebagai provinsi termiskin nomor 4 di Indonesia.
Bapak John, untuk pertanyaan yang ketiga, kebanyakan atau teman-teman atau adik-adik ini masih sangat ragu atau masih bingung ketika kita keluar daripada jurusan ilmu kesejahteraan sosial, kita akan bekerja di mana. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, Bapak John. Apa peluang-peluang kerja yang didapatkan oleh lulusan-lulusan daripada jurusan ilmu kesejahteraan sosial? Oke, terima kasih. Untuk mahasiswa itu kan ada dua. Mahasiswa ada yang sudah kerja, baru dia kuliah. Ada mahasiswa yang belum kerja, dia kuliah. Mahasiswa yang sudah kerja, pada saat dia tamat tinggal dia kembangkan ilmu kesejahteraan sosial, disiplin ilmu yang dia dapat di instansi atau lembaga yang dimana dia kerja. Tapi yang belum kerja, bagaimana dia harus bisa mencari lapangan pekerjaan, bagaimana dia bisa membuka pekerjaan, buka lapangan pekerjaan, itu yang dibutuhkan. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, itu penting. Karena dengan adanya kemiskinan, maka tingkat kesejahteraan itu sangat-sangat lemah. Maka itu membutuhkan adik-adik dari mahasiswa yang pada saat tamat harus mampu untuk membuka lapangan pekerjaan. Maka itu saya sarankan juga bagi FISIP, kalau bisa untuk materi kuliah jangan terlalu ada pada teori, tapi lebih banyak kepada keterampilan. Ada semester-semester yang turun langsung, bukan hanya KKN, tapi ada siswa yang turun langsung untuk mengetahui apa sebenarnya terjadi di lapangan, apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah masyarakat, supaya pada saat dia kembali ke kampus ada aspirasi untuk dia membuka lapangan pekerjaan. Itu penting. Luar biasa, teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman akan bekerja di mana saja sebagai lulusan-lulusan daripada jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Beliau ini sebagai polisi, ada juga bekerja sebagai di instansi-instansi pemerintah, ada juga bekerja sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, ada juga bekerja sekarang alumni terbaik daripada jurusan ilmu kesejahteraan sosial ialah Bapak Wakil Gubernur Provinsi Maluku, ialah Bapak Dr. Andus Barnabas Sorno. Dan juga ada juga kebanyakan daripada alumni-alumni jurusan ilmu kesejahteraan sosial juga bekerja sebagai para pekerja sosial yang akan menangani masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi teman-teman jangan bingung atau ragu ketika teman-teman lulus daripada jurusan ilmu kesejahteraan sosial, karena teman-teman akan dibekali, teman-teman memiliki kompetensi, teman-teman memiliki mempunyai leaders atau pemimpin untuk bekerja dimanapun, baik itu instansi pemerintah, lembaga eksekutif, bekerja sebagai polisi, wakil gubernur, sekalipun teman-teman akan bekerja. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, ini berkaitan dengan mungkin ada pesan-pesan dan juga Bapak memberikan informasi sekaligus memberikan motivasi kepada adik-adik yang ingin melanjutkan studi pada perguruan tinggi. Oke, jadi pesan yang pertama kepada FISIP, khususnya kesehatan sosial, yang betul bilang tadi, kalau bisa tekun di kampus, jangan hanya teori, harus lebih banyak keterampilan. Mahasiswa diajak keluar untuk mengetahui langsung apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ada semester-semester yang langsung terjun. Biar perlu mahasiswa disuruh kerja dengan masyarakat untuk melihat langsung. Dia mengalami langsung tentang apa yang terjadi. Supaya pada saat dia kembali ke kampus untuk menyelesaikan dia punya mata kuliah, punya studi, itu ada aspirasi. Apalagi bagi mahasiswa yang dari umum, yang belum ada punya pekerjaan, itu sangat penting. Supaya pada saat dia keluar, dia mampu untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Tapi kalau dia tidak pernah praktek keluar, dia tidak pernah tahu tentang apa yang terjadi, maka dia juga hanya menerima teori. Maka teori mau disampaikan di lapangan itu dia akan bingung. Tapi kalau bisa program-program pendidikan ini, ada mata-mata kuliah khusus yang bisa langsung di lapangan, supaya dia mengetahui langsung. Itu ke fakultas pesan saya. Betul. Pesan untuk mahasiswa, adik-adik mahasiswa, tidak usah ragu, karena di sana masyarakat tunggu jurusan ini. Masyarakat tunggu bagaimana memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sangat mengharapkan dari adik-adik. Sementara bagi alumni-alumni yang sudah dapat pekerjaan, jangan lupa amal mater. Itu penting. Terima kasih. Jadi pada intinya teman-teman, sesuai dengan perbincangan saya dari awal dengan Bapak John, dapat ditarik kesimpulan bahwa jurusan ilmu kesejahteraan sosial merupakan salah satu jurusan yang sangat penting.
yang sangat bermanfaat dalam masyarakat. Kenapa? Karena jurusan ini mengajarkan mahasiswa untuk bisa memahami dan juga mengatasi masalah-masalah sosial dengan menggunakan teknik-teknik atau teori-teori yang didapat di dalam kelas untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan masalah kemiskinan yang tadi disampaikan oleh Bapak John. Ada juga masalah penyandang disabilitas, ada juga masalah-masalah sosial yang lainnya, dan juga masalah yang sekarang ini kita alami secara bersama, yaitu masalah COVID-19. Masalah COVID-19 ini dia termasuk kepada masalah sosial. Untuk itu teman-teman, ketika teman-teman ingin berkontribusi dalam masyarakat, marilah bergabung bersama kami di program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia Maluku. Tidak usah ragu, tidak usah bingung ketika teman-teman keluar daripada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, teman-teman akan bekerja di mana? Tidak menutup kemungkinan teman-teman akan bekerja sebagai seorang polisi, sebagai Bapak John, seperti Bapak John. Ada juga bekerja sebagai Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Ada juga bekerja di lembaga eksekutif. Ada juga bekerja sebagai para pekerja sosial. Ada juga bekerja di perusahaan-perusahaan ternama. Untuk itu tidak menutup kemungkinan teman-teman akan bekerja di lembaga-lembaga tersebut. Untuk itu teman-teman, marilah bergabung bersama kami di program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UKIM jika teman-teman ingin berkontribusi dan ingin berpartisipasi dalam masyarakat. Bapak John, terima kasih banyak.